Baru beberapa hari melahirkan, tapi rasanya payudara kayak mau meledak. Keras kayak batu, nyut-nyutan, pas dipompa atau disusuin, asinya malah susah keluar. Rasanya mau nangis banget. Tenang Bun, kamu nggak sendirian. Ini bukan berarti ASI kamu nggak ada atau ASI kamu kering, nggak ya. Ini namanya breast engorgement atau bendungan ASI, sering banget terjadi pada ibu-ibu pasca lahir. Jika ditangani dan penanganannya tepat, dalam 24 jam rasanya bakal enteng banget. Kenapa sih payudara bisa bengkak tapi ASInya susah dikeluarin? Jadi gini Bun, yang bikin payudara bengkak abis lahiran itu bukan cuma karena ASI aja, tapi ada darah dan juga cairan limpa yang menumpuk. Apalagi kalau misalnya bunda sebelumnya pada saat proses persalinan mendapatkan infus, itu bikin nambah cairan sehingga banyak menumpuk di jaringan payudara sehingga membengkak. Ibaratnya kalau lagi bengkak gini kayak selang air yang lagi kejepit Bun. Jadi bukan kita berusaha dorong sekuat tenaga biar ASInya banyak keluar, tapi gimana cara kita ngeredain si bengkaknya dulu, baru nanti aliran ASInya bakal jadi lebih lancar. Selain meredakan bengkaknya, kita juga harus mengevaluasi posisi dan perlekatan pada saat menyusui. Karena kalau misalnya posisi dan perlekatan menyusuinya belum optimal, ASI bakal sulit keluar dan adik bayi juga kesulitan untuk mengeluarkan ASI dari payudara. Yuk, kita bahas apa aja yang bisa Bunda lakukan sekarang biar ASInya lancar dan bengkaknya juga segera hilang. Langkah pertama, jangan langsung atau sering-sering dipompa, tapi lakukan reverse pressure softening. Pakai 2 ataupun 3 jari, kemudian tekan ke arah bagian hitam atau areola, kemudian tahan selama 1-2 menit. Kemudian, lakukan bergantian di sisi yang lain. Tekan dan tahan selama 1-2 menit. Lakukan berulang hingga areola terasa lebih lembut dan mudah untuk dihisap oleh bayi. Metode RPS ini bertujuan untuk mendorong bengkak menjauh dari puting sehingga bagian puting dan areola mudah dihisap oleh bayi. Nah, metode RPS ini boleh loh sering-sering dikerjain setiap sebelum menyusui. Kalau payudaranya terasa nyeri seperti ini, bagusnya kompres hangat atau kompres dingin ya Bu Bit. Sesuai dengan ABM Protokol 36, yang direkomendasikan adalah kompres dingin saat payudara terasa nyeri. Kenapa kompres hangat tidak lagi direkomendasikan pada kondisi seperti ini? Karena jika payudara terkena suhu panas yang terlalu lama, maka akan menyebabkan bengkaknya menjadi semakin parah. Langkah selanjutnya, kita bisa minta tolong nih Bun sama suami buat bantu untuk melakukan pijat oksitosin di daerah punggung. Dengan melakukan pijat oksitosin akan memancing si hormon oksitosin keluar. Nah, si hormon oksitosin ini memang kerjanya untuk membantu pengeluaran ASI menjadi lebih mudah. Kalau bundanya rileks, hormon oksitosinnya keluar, tentu saja pengeluaran ASInya jadi lebih mudah dan lebih lancar. Selanjutnya, pada kondisi payudara bengkak seperti ini, sebaiknya Bunda menyusui dengan posisi put ball hold. Karena dapat membantu mengosongkan payudara yang biasanya sulit dijangkau. Jika Bunda mengalami kesulitan untuk memposisikan adik bayi, maka segera temui konselor menyusui ya. Jika Bunda mengalami demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, kemudian ada tanda kemerahan di salah satu sisi payudara, dan Bunda ngerasa seperti menggigil atau seperti mau flu, jangan diabaikan, itu tandanya Bunda harus ketemu dengan dokter laktasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ingat ya Bun, kalau lagi bengkak, jangan terus-terusan dipompa biar payudaranya cepat kosong, tapi jaringannya kita bikin rileks dulu ya. Punya tips lain untuk ngatasin bengkak payudara pada saat menyusui? Atau Bunda punya pertanyaan lain soal menyusui? Bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.